Coba kalian bayangin misalkan kalian punya sebuah keluarga cemara di mana ayah kalian tuh penuh kasih sayang banget sama kalian, sangat menyayangi kalian. Ibu kalian pintar masak, penuh perhatian. Kalian juga punya dua adik yang sangat lucu dan juga sering bercanda bersama kalian. Tapi hanya karena cinta, kalian tega menghabisi mereka semua hanya dalam satu malam. Hai guys, cerita yuk! Jadi kali ini aku bakal ngajak kalian buat cerita tentang seorang gadis berusia 16 tahun di mana gadis ini tuh rela menghabisi keluarganya sendiri hanya demi cinta. Iya, kalian gak salah denger guys, cuma karena cinta yang kalian tahu, cinta yang kadang emang bisa bikin orang bahagia, tapi banyak juga sih cinta bikin orang menderita, bahkan bisa sampai tega melakukan hal keji. Seperti yang dilakukan gadis satu ini, gadis yang bernama Erin. Jadi gadis ini tuh bernama Erin. Nah, Erin ini merupakan gadis berusia 16 tahun. Dia hidup di sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ayahnya juga sangat menyayanginya, ibunya apalagi. Dia juga punya dua adik, di mana adiknya ini bernama Taylor dan Matthew, di mana yang satu umur 13 tahun, yang satu umur 8 tahun. Kehidupan mereka tuh stabil, gak kekurangan materi, gak kekurangan kasih sayang. Pokoknya ini adalah impian keluarga banyak anak, dimana ketika di luar sana banyak anak-anak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, tapi Erin ini sangat cukup guys dalam hal perihal kasih sayang. Nah, Erin ini berusia 16 tahun, dimana dia ini sudah mulai bekerja di sebuah tempat makan ataupun restoran. Jadi di luar negeri itu udah biasa ya guys, umur segitu tuh udah mulai bekerja. Nah, suatu hari Erin ini ketika Erin bekerja, dia bertemu dengan seorang pria bernama Charlie. Nah, Charlie ini sepertinya menarik perhatian Erin, karena disitulah Erin mulai tertarik dengan si Charlie ini. Katanya si Charlie ini tuh tipe pria idaman si Erin ini guys. Makanya si Erin ini jadi tertarik sama si Charlie ini. Meskipun si Charlie ini 2 tahun lebih tua, karena pada saat itu si Charlie ini umur 18 tahun sedangkan Erin berumur 16 tahun. Ya nggak beda jauh lah ya jaraknya guys. Tapi mereka kan masih sama-sama remaja, umur segitu kan masih sama-sama saling mencari jati diri mereka kan. Nah, dari awal pertemuan itu mereka mulai deket nih satu sama lain, dan sampai akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan di mana mereka itu saling mencintai dan mereka terus bersama dan tak terpisahkan nih katanya guys. Erin juga sangat mencintai Charlie juga sangat mencintai Erin. Bahkan mereka saling berbagi mimpi untuk masa depan mereka. Mereka juga sudah merencanakan nih kalau kedepannya mereka bakal menikah berdua dan hidup dengan bahagia. Dan begitulah keseharian mereka saat mereka berpacaran. Mereka sangat benar-benar mencintai, bahkan sudah merencanakan masa depan untuk mereka berdua. Tapi setelah beberapa saat, semua impian mereka tuh seolah-olah hancur karena ternyata seiring berjalannya waktu, orang tua Erin ini tidak menyetujui hubungan mereka berdua guys. Bukan tanpa alasan ya guys, terutama ayah Erin. Bukan tanpa alasan si ayah Erin ini menentang hubungan Erin dan juga Charlie. Karena ternyata orang tua Erin ini suatu hari menemukan sebuah media sosial milik Charlie, di mana di dalamnya itu, di dalam medsosnya itu banyak unggahan foto-foto tentang miras dan juga kenakalan-kenakalan remaja pada waktu itu ya guys. Jadi si orang tua Erin ini berpikiran bahwa Charlie itu bukanlah pria yang baik untuk anaknya, karena dilihat dari unggahannya tuh Charlie itu benar-benar seorang pria yang nakal. Nah, setelah melihat unggahan di media sosial milik Charlie, orang tua si Erin ini panik guys. Akhirnya mereka berbicara kepada Erin dan mengatakan untuk tidak berhubungan lagi dengan si Charlie ini, dengan alasan seperti itu. Katanya si Charlie ini tidak baik untuk Erin. Erin pantas mendapatkan pria yang lebih baik dari si Charlie ini. Penuh dengan foto minuman keras dan penuh dengan simbol-simbol kenakalan remaja. Jadi wajar dong kalau ayah Erin ini khawatir dengan anak gadisnya. Tapi si orang tua Erin ini nggak tahu nih kalau ternyata larangan mereka itu membuat si Erin ini menyimpan sebuah rasa ataupun menyulutkan api di dalam diri Erin. Dan setelah larangan itu pun, di balik senyuman Erin yang polos, ternyata dia menyimpan sesuatu yang gelap di dalam dirinya guys. Sejak larangan itu, meskipun sudah dilarang, Erin nih, si remaja yang masih labil ini masih tetap kekeh terus menemui Charlie. Meskipun dia harus berbohong dengan orang tuanya, kadang dia berbohong kalau dia ingin ketemu teman-temannya, padahal aslinya dia ketemu dengan Charlie. Dan seperti itulah selanjutnya si Erin harus terpaksa menjalani hubungan backstreet dengan si Charlie ini. Karena baginya Charlie itu adalah segalanya bagi dirinya. Dia benar-benar seperti
remaja di Mabuk Kepayang pada umumnya guys, dia tidak memperdulikan orang tuanya, dia tetap menjalankan hubungannya dengan si Charlie ini. Bahkan dia sempat mengirimkan beberapa pesan teks kepada teman-temannya bahwa dia sangat membenci keluarganya. Bukan hanya membenci, di satu titik ada dia ini bilang ke teman-temannya kalau dia itu mau menghabisi seluruh keluarganya. Dan bahkan dia mengatakan bahwa hidupnya akan baik-baik saja meskipun tanpa keluarganya. Selain kepada teman-temannya, dia juga mengatakan hal tersebut kepada pacarnya si Charlie ini. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin seluruh anggota keluarganya tuh mati biar gak ada yang ngelarang dia sama Charlie pacaran lagi, biar dia itu bisa hidup bebas bersama si Charlie ini, si cowok pujaan hatinya. Dan kalian tahu yang mirisnya adalah si Charlie ini setuju guys dengan rencana konyol si Erin ini. Rencana konyol di mana dia ingin menghabisi seluruh anggota keluarganya yang selama ini sudah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada si Erin. Tapi si Erin memang sedang gelap mata ya guys. Dia dibutakan oleh cinta, jadi dia dengan tega berkata itu semua, dan sayangnya itu didukung dengan si pacarnya tadi. Nah setelah itu mereka akhirnya mulai menyusun rencana nih guys. Dan ketika mereka akan melakukannya, mereka tidak hanya berdua. Ternyata Charlie juga membawa teman-temannya. Ada Charles, pacarnya Charles, dan juga satu lagi bernama Bobby. Jadi mereka berlima termasuk dengan si Erin berangkat menggunakan mobil menuju rumah Erin. Sebenarnya mereka tidak punya rencana yang matang untuk bagaimana cara menghabisi mereka. Mereka hanya duduk berempat di dalam mobil. Mereka sempat ngobrol nih gimana caranya membunuh para keluarga itu dengan 4 orang yang ada di dalam rumahnya. Bahkan tanpa rasa berdosa, mereka juga memikirkan uang yang akan mereka dapatkan akan mereka gunakan untuk apa, termasuk dengan Erin. Dan mereka tuh nggak mikir itu tuh bukan hanya tentang uang, tapi itu tuh tentang 4 nyawa orang yang sedang dipertaruhkan. Mereka nggak peduli itu semua guys. Mereka hanya peduli bagaimana cara menghabisi mereka, dan uang yang akan mereka dapatkan dari keluarga tersebut akan mereka gunakan untuk apa. Dan bener-bener Erin tuh bener-bener nggak ada mencegah sama sekali, dan Erin malah nimbrung gitu loh guys. Erin malah mendukung mereka untuk benar-benar menghabisi keluarganya. Akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 2008 mereka melancarkan aksi mereka, dimana Charles dan juga Charlie akhirnya masuk ke rumah Erin melalui pintu belakang, sedangkan Erin dan Bobby menunggu di dalam mobil. Mereka masuk ke rumah Erin pada pukul 2 pagi, di mana Charlie dan juga Charles membawa sebuah pistol dan juga pedang samurai nih guys. Mereka masuk mengendap-endap lewat pintu belakang rumah Erin. Kemudian setelah masuk, mereka langsung menuju ke kamar ayah Erin, dan korban pertamanya adalah si ayah Erin. Mereka menembak tepat di kepala dan juga punggung ayah Erin. Setelah itu, mereka mencari ibu Erin dan juga kedua adiknya. Mereka kemudian mencoba menembak mereka, namun sayangnya di tengah-tengah itu pistol mereka tuh macet guys. Tapi mereka nggak kehabisan akal. Mereka langsung menarik sebuah samurai yang mereka bawa, langsung menghunuskan kepada mereka guys. Dan sampai akhirnya mereka bertiga tewas. Dan setelah semua orang di rumah itu berlumuran darah, sebelum mereka pergi, mereka sempat membakar rumah itu guys. Dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah itu. Namun ajaibnya ayah Erin itu masih hidup guys. Meskipun dia sudah ditembak, dia masih sempat keluar rumah dan meminta pertolongan kepada tetangganya. Dengan luka tembak yang sudah sangat parah, dia berlari 300 meter ke arah rumah tetangganya dan meminta tolong. Dengan berlumuran darah, dia juga mengatakan bahwa keluargaku masih ada di dalam rumah itu. Meskipun dalam keadaan seperti itu, dia masih memikirkan anak dan juga istrinya yang terjebak di dalam rumah yang dibakar oleh si Charlie dan juga Charles biadab itu guys. Dan kemudian dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap Erin, Charlie, dan juga ketiga temannya tersebut yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Erin. Awalnya polisi mengira bahwa Erin yang merupakan anggota keluarga mereka adalah salah satu korban. Namun ternyata ketika Charles dan Charlie ditangkap, mereka berdua setuju dan sepakat dan menyebutkan satu nama dalang di belakang perbuatan mereka, yaitu Erin. Betapa terkejutnya polisi ketika mereka mengetahui bahwa salah satu anggota keluarga mereka lah yang menjadi dalang di balik semuanya. Dan kemudian akhirnya polisi menangkap Erin. Namun ketika Erin ditangkap, dia tidak mau mengaku guys. Dia bilang dia cuma menunggu di mobil dan tidak mengetahui apa-apa tentang penyerangan tersebut. Tapi setelah ditelusuri oleh polisi, ada beberapa pesan teks dan juga rencana tertulis dan juga kesaksiannya yang membuktikan bahwa si Erin ini ikut terlibat dalam perencanaan pembunuhan keluarga tersebut. Dan akhirnya Erin juga disebut sebagai dalang dari segala peristiwa itu. Erin akhirnya ditangkap dan diadili. Kemudian dia dijatuhi hukuman
seumur hidup. Namun karena si Erin ini masih remaja, jadi dia bisa mengajukan pengampunan bersyarat ketika dia berumur 40 tahun nanti. Namun, Charlie dan juga Charles yang kala itu berumur sudah 18 tahun, dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada syarat apapun. Jadi, mereka wajib menjalankan hukuman mereka yang seumur hidup itu, guys. Dan kalian tahu guys, apa yang paling mengharukan dari seorang ayah? Meskipun dia sudah kehilangan istri dan juga anaknya dalam semalam, dan itu dia tahu itu akibat perbuatan Erin, tapi dia memilih untuk tidak menghukum Erin, guys. Dia memilih untuk memaafkan putrinya sendiri, dan dia yakin bahwa Erin itu tidak akan melakukan hal tersebut kepadanya dan juga keluarganya. Ia bahkan juga menulis surat bahwa ia percaya bahwa Erin itu bukanlah anak seperti itu. Dia yakin Erin hanya dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Erin tidak mungkin melakukan hal itu kepada keluarganya, dan dia juga mengatakan bahwa dia sangat mencintai Erin, guys. Itulah guys, namanya orang tua. Mau sejahat apapun anaknya, mereka pasti bisa memaafkan. Meskipun dia sudah kehilangan istri dan juga anaknya, tapi si ayah Erin ini masih memilih untuk tetap memaafkan Erin dan menerimanya sebagai putrinya. Mungkin sejujurnya dia juga tahu guys kalau Erin itu juga salah, tapi dia memilih untuk tidak percaya itu. Dia lebih memilih percaya untuk bahwa anaknya itu dipengaruhi oleh orang lain. Emang kadang-kadang orang yang jahat sama kita itu bukan datang dari orang lain ataupun orang jauh ya guys, tapi memang kadang-kadang orang terjahat itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan itulah cinta guys. Cinta itu bisa membangun sebuah kehidupan yang harmonis, tapi di sisi lain cinta juga bisa menghancurkan segalanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.